Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Aku dong. Inilah tempat di mana kisah yang penuh inspirasi dan penuh makna akan dibagikan secara gratis, betul ya. Dan mereka-mereka ini adalah guru, betul ya? Pengajar-pengajar di On Point Ballet School. Wow, keren banget. Jadi semua ini pasti penari balet semuanya ya. Luar biasa, cantik-cantik semuanya. Nah, kita boleh perkenalan dulu. Mulai dari yang di sini ya. Halo, nama saya Esa Agustina Manurung. Usia saya 44 tahun. Boleh perkenalan dikit lagi ini apa itu sekolah baletnya gimana? Dari kapan? Di mana gitu. Boleh tenang aja. Baik. Supaya semua yang mendengar ribuan nih bisa bisa daftar siapa tahu kan. Kami dari On Point Ballet School, sekolah balet yang sudah berdiri sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya lama 2004. Berarti startnya dari umur 20-an, betul nggak? Kakaknya? Oh iya, betul. Jadi waktu lulus kuliah, Tuhan sudah taruhkan visi ini, yaitu On Point Ballet School, di mana sekarang kami domisilinya di Jabodetabek. Wah, jadi nggak cuma satu. Tidak. Oke. Di mana aja? Coba boleh aja bisa. Kami ada di Jakarta di Titanium Square, yaitu di Ciracas, Sunter, Cibubur. Di Bogor kami ada di Cibinong, Depok kami ada di Margonda, Tangerang kami ada di Bintaro, Alam Sutra, dan juga Gading Serpong. Wow. Sedangkan di Bekasi kami ada di Kemang Pratama, Galaksi, dan juga Sumarekon. Wow. Wow. Ya nanti bisa ditulis semuanya. Juga nomor telepon Atau ada dan alamat websitenya ya. ya, atau apa Websitenya ya. juga Wow, boleh wow, dicantumkan. Karena kami mau supaya semua yang suka baletnya ya, ataupun yang lagi berpikir gini, anak saya les apa ya, gitu ya, mungkin bisa dimasukkan ke sini. Nah, sekarang buat yang cantik yang di tengah. Halo, nama saya Mona, usia saya 34 tahun. Terus sekarang apa ini? Kebetulan saya itu bagian staf untuk administrasi untuk murid-murid dan parents. Itu juga perlu sekali ya. Wah, penuh berarti atur terus ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, Miss Mona adalah manajer administrasi untuk Jabodetabek. Jadi mengurusi seluruh kebutuhan murid dan para orang tua murid untuk se-Jabodetabek dan Cikarang. Tapi jadi nggak ngajar baletnya lagi udah nggak? Iya, dia lebih ke staff Nggak manager. ada staff manajernya. Dulunya Dulu pernah. ngajar. Lebih ke dari pelayanan tari tamborin, jadi terus jadi suka balet, cuma emang lebih sekarang fokusnya untuk manajemen admin ya. Ya, luar biasa. Jadi semua penari tamborin, ajaib. Next, yang paling cantik, yang paling muda atau ini enggak? Halo, nama saya Tami, saya usianya 35 tahun. Oke, terus sekarang kan Jain juga Bagiannya apa? administrasi. Saya di bagian guru, sebagai bagian guru. staf pengajar. Staf pengajar. Jadi dari umur berapa itu menari balet? Kalau baletnya sendiri sih baru bergabung di tahun 2012. Tapi lama juga ya, sudah lama loh. Lama loh itu. 25, 12. Iya, itu sudah lama sekali terus. Masuk yang bagian yang awal-awal banget berarti ya. Iya, dulu mengajar baby class dulu. iya, baby kelas dulu Iya. Oke, kita mulai nih sekarang ya. Dari pendirinya nih ya. Pada waktu itu kan baru lulus nih, terus kemudian visinya apa yang Tuhan katakan? Jadi On Point Ballet sendiri kadang-kadang orang misinterpretasi. Jadi dalam istilah balet ada on pointe, yaitu memakai sepatu dengan yang di ujungnya bisa bertumpu di ujung ada kayu ya? Ya. Keras itu. Tetapi sebetulnya on point ini artinya di atas tujuan. Jadi bukan sekedar menari tapi punya tujuan, on point, on vision. Jadi ada filosofi, ada dasar yang membawa kami hingga akhirnya yaitu bahwa setiap anak memiliki kemampuan khusus yang unik di mana apapun kelebihan dan kekurangan mereka, mereka bisa tampil berprestasi sama dengan penari lainnya. Wow.
Nah pada waktu awal gitu ya pengen mau buka itu kan apa istilahnya pasti banyak perjuangan ya, dan kemudian juga mungkin butuh biaya, butuh tempat. Nah itu ceritanya, boleh nggak itu cerita di awal bagaimana? Karena on point berarti kan on vision, jadi kami memang berjalan dengan iman sepenuhnya. Karena nggak punya investor, nggak punya modal, semua berjalan dengan iman hingga akhirnya Tuhan cukupkan satu persatu. Namun memang kami tahu kalau berjalan dengan iman saja tidak cukup, jadi butuh kerja keras, profesionalisme. Kalau tidak salah beberapa saat yang lalu saya juga pernah hadir di sini. Waktu itu Ibu tanyakan sudah ada investor atau belum for the next big project. God do something miraculously. Jadi pada saat saya di Amerika, saya punya visi untuk punya satu sekolah balet yang benar-benar proper. Dan saya tidak tahu ternyata pada saat saya mengucapkan itu di sini, God doing something, dan April lalu resmi ada sekolah balet terbaik se-Indonesia di Gading Serpong. Gading Serpong lagi Ya, di Tamtam Edutainment, dan banyak orang sangat diberkati, dan sekolah balet itu, studio itu begitu proper dan well management karena memang investornya langsung datang dari surga. Dan itu menjadi satu tindakan iman yang luar biasa, dan Tuhan yang cukupkan semuanya akhirnya. Iya betul. Waktu itu sempat datang ke MMA ini ya. Tapi waktu itu masih mau big project yang buat sekolah. Iya, Betul ya. iya. Belum sebanyak ini kayaknya cabangnya dulu ya. Iya. Belum. Betul. Luar biasa. Oke, sekarang pertanyaan buat yang di tengah ya. Nah, pada waktu dulunya kan penari tamborin nih ya. Iya. Mulai kapan tertarik ke balet? Terus kemudian mulai kapan memutuskan gini? Oke lah, saya serius nih ya di sekolah ini. Nah, ceritanya bagaimana itu? Oke, dari Umur berapa dulu mulai ya nari tamborin, terus kemudian umur berapa balet, gak apa-apa cerita aja supaya pengalaman itu membawa berkat buat banyak orang ya. Karena kan banyak orang, apalagi nih kalau rakyat menengah bawah ngomong gini, ngapain sih balet-balet mahal gitu ya. Apalagi ada lagi yang lain nih yang berkata, balet-balet itu pakai rok mini-mini gitu misalnya ya. Tapi kan ada juga yang berkata, saya nggak berani anak saya gendut misalnya. Nah ini coba, jadi mulai umur berapa, terus kemudian balet, terus bagaimana dari penari tamborin kemudian jadi balet. Karena banyak orang juga bilang begini, tamborin sama balet beda jauh gitu ya. Nah coba diterangkan. Iya. Ya kalau untuk saya sebetulnya sejak lulus SMA sudah mulai suka dengan nari, terutama kan tamborin, ambil pelayanan dari tamborin. Nah waktu itu juga diajak kakak saya, kebetulan saya juga sebagai kakak rohani saya, jadi mengajak untuk biar lebih baik lagi untuk pelayanan. Jadi saya belajar balet gitu dan mulai ikut-ikut. Sekarang umur berapa berarti belajar baletnya? Berarti saya udah 18 kayaknya. Usia 18 tahun, jadi udah remaja, tapi emang balet itu mau usia dari kecil sampai besar juga masih bisa memulai gitu. Kalau asalkan mau rutin belajar pasti bisa gitu. Cuma emang kedepannya emang saya lebih banyak untuk manajemen, terutama waktu itu megang wardrobe gitu. Lalu bisa megang juga untuk administrasi, untuk anak-anak supaya juga semuanya bisa di manage gitu mah. Gitu. Tapi yang penting berarti ada kemauan ya. Ada, iya, Kalau awalnya. ada kemauan pasti gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bawa sampai sejauh ini. Nah ini sekarang dari pihak guru nih ya, dari pihak guru. Sebenarnya umur berapa sih terbaik untuk membawa anak-anak kita les balet, dan kemudian istilahnya ya, apa keuntungan balet buat psikologi, buat perkembangan seseorang, dan kalau laki nih ya, boleh nggak sih gitu ya, atau sebaiknya enggak gitu ya, silakan. Oke, kalau untuk bergabung di balet sendiri itu udah bisa mulai dari 2 tahun. 2 tahun. Iya. Apa yang baby class itu tadi Yang itu ya? baby class. Itu mereka guling-guling apa gimana itu latihan dia? Iya, masih dengan
Sembari suasana main. bermainnya gitu. Ada yang nangis, Oh. ada yang lari-larian. Nah, seperti itulah anak kecil. Tapi sudah bisa mulai umur 2 tahun. Waduh, iya terus. Kalau untuk manfaatnya sendiri di balet itu untuk membentuk kedisiplinan anak, attitude, ya jadi Kayak gimana tuh contohnya? contohnya setiap anak kan datang ke balet itu beda-beda ya, basicnya dari rumah, dari keluarganya. Ada yang harus diajarin mungkin lebih lembut, ngomong sama teman mungkin. Oh, sampai bicara juga diajar Iya. ya? Oh. Gitu, ada yang suka kadang-kadang susah untuk mengalah sama teman. Jadi harus diajarin bagaimana bersikap sebetulnya gitu. Terus diajarin juga postur tubuhnya gitu dan kepercayaan dirinya saat di balet. Karena kan kalau balet ini akan banyak tampil ya seperti pementasan gitu. Otomatis mereka akan menari di atas panggung dengan dilihat banyak orang gitu. Jadi untuk membangun kepercayaan dirinya anak-anak. Nah tadi pertanyaan saya, kalau laki-laki gimana? Kalau laki-laki sebenarnya bisa juga. Tapi sekarang masih jarang ya. Iya, untuk di Indonesia sendiri sih masih jarang ya. Rata-rata semua banyaknya kelasnya perempuan-perempuan Iya, ya. betul. Saya pernah pergi ke daerah Amerika Latin ya, di Kuba kan ya. Itu satu sekolah balet tuh di mana-mana. Ya, betul. Oh ya. Di Kuba, sekolah balet. Jadi waktu itu saya nginep di penginapan, persis depannya tuh sekolah balet. Saya nggak tahu namanya apa, nggak gitu ingat. Itu lakinya banyak banget. Dan narinya bagus banget. Dan bukan melambai ya, bukan melambai ya. Maksudnya yang Kuat gitu ya. kuat gitu, strong, tapi beauty gitu, bagus tapi gagah gitu. Banyak banget mereka, literally kayak hampir setiap gang itu, ya minimal tempat saya tinggal mungkin daerahnya balet kali ya, sekolah balet. Jadi banyak banget sekolah balet. Kayak itu, Udah biasa ya. iya kayaknya mereka bahkan beberapa itu nggak sekolah. Oh ya. Jadi ngambil kayak SD-nya, bukan SD lah, mereka SMP-nya gitu. Spesial. SMP-nya spesial Ya, ballet langsung. fully ballet education. Fully ballet education. Aduh. Dari pagi sampai sore baru selesai. Oh ya. Ya, betul. Karena saya pergi pagi, pulang mereka baru bubar gitu. Pulang saya baru mau balik, mereka baru selesai. Literally full ballet gitu. Nah Keren ini sih. tanya nih Miss Esther yang sebagai pendiri ya. Waktu itu sebenarnya mulainya berdirinya ini gimana sih? Jadi berdirinya Terus? waktu saya sudah lulus kuliah, itu tepatnya 2004. Saat itu saya sudah diterima beberapa perusahaan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah, ini langkah saya pertama untuk maju ke company ini gitu, company tersebut begitu Bu. Nah, tiba-tiba ada keraguan di hati saya. Jadi hari pertama mau mulai bekerja seperti itu, bukan bekerja, mohon maaf. Jadi hari pertama saya untuk final sign kontrak. Di situ saya kok nggak tenang, sepertinya ini kayaknya bukan langkah, Bukan tempat saya bukan gitu tempat ya. saya. Sehingga saya saat itu juga saya bilang, Tuhan kalau memang bukan yang ini panggilan hidup atau how I gonna live my life, give me a sign. Entah kenapa saya tertidur, lalu besoknya saya diminta untuk mengajar balet, dan dari situlah mulai saya membuka On Point Ballet ini. Wow. Agak luar unik. biasa. Unik. Memang sebelumnya before-nya emang udah suka balet ya? Oh iya, sudah. Memang saya juga belajar balet. Dari umur berapa? Kalau dance-nya sendiri memang dari kecil Ibu, cuma tertarik untuk classical ballet itu sejak SMA kelas 2. Ya. Nah, ini kan pasti tadi udah denger tuh ya, di situ ada yang khusus sekolah balet gitu ya. Betul. Itu kalau di Indonesia ada nggak sih? Ini tantangan yang sangat besar sekali. Makanya waktu kebetulan saya back and forth ke Amerika, saya lihat bagaimana kok di Amerika maju sekali seperti itu dibandingkan dengan Indonesia. Tapi ada satu panggilan di hati saya bahwa kita juga sebetulnya mampu, hanya saja memang dari culture, background, education, banyak hal yang Indonesia memang harus Belum. perbaiki dan belum. Tetapi kami punya
percaya iman yang tinggi sekali Indonesia akan bisa sampai ke titik tersebut seperti yang tadi Kak Kesha juga Iya. Sampai sekolahnya Sebenarnya bukan kenapa kamu ini. kiblatnya ke Amerika? Karena kalau balet itu kan sebenarnya mulainya dari Rusia ya. Iya. Terus kemudian kan lebih banyak ke negara-negara Timur Tengah. Bukan Timur Tengah. Negara-negara Eropa, Eropa iya. Timur, maaf. Sampai ke Kuba makanya karena Kuba ini kan banyak pengaruhnya sama dari pihak Portugis dan situ ya. teman-teman. Iya, betul. Nah, itu kenapa kiblatnya ke Amerika? Kan beda jauh nih. Betul. Jadi kalau di Amerika balet atau budaya sangat-sangat dihargai tinggi sekali, sehingga orang-orang yang pekerja seninya juga mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi saya mulai berpikir kalau industri mau maju, memang penghidupan harus layak sebagai pekerja seni seperti itu, Ibu. Dan di sana saya lihat maju sekali. Jadi kayak kalau dia pun sebagai pekerja seni sebenarnya sama kayak orang kantoran. Betul, Gitu ya sebenarnya ya. Pada waktu perjalanan nih mulai buka balet pertama ya, ada nggak titik terendah yang sampai rasanya mau give up? Karena biasanya orang itu lebih suka mendengar kesaksian di titik terendah. Karena kalau dengar keberhasilan orang langsung nyerah, bilang ini itu dia bukan saya, gitu ya. Itu sih karena dia misalnya ya banyak koneksi, tapi seringkali atau pintar lah ya. Tapi orang sangat butuh mendengar bahwa kita semua mengalami titik-titik terendah. Tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tetap on point, ya, tetap pada Sesuai tujuan, temanya, ya. sesuai dengan apa yang Tuhan taruh, maka kita akan melihat kemuliaan. Ya, ini agak personal. Ya, Am I boleh, possible boleh, to it's say? okay. Gak apa-apa, bisa cerita. Jadi yang di samping saya ini berdua, Miss Mona dan juga Miss Tami, mereka adalah orang-orang yang setia. Jadi ada kejadian yang sungguh tidak menyenangkan 2021 ketika pandemi begitu hebat melanda seluruh dunia. Saya bertanya sama Tuhan di 31 Desember sebelum Maret pandemi COVID itu terjadi. Saya bilang, Tuhan, saya mau ada penerobosan di On Point Ballet School, apa yang harus saya lakukan? Singkat cerita, orang-orang yang pernah setia bersama kami di On Point Ballet memutuskan untuk meninggalkan kami. Di situ saya frustrated sekali karena saya bilang, Tuhan, kalau ini memang panggilanmu, seharusnya Engkau yang menyediakan semua, menguatkan semua, memberikan keluasan dan segala hal yang bisa mendukung visi yang Tuhan berikan. Tapi di situ saya sampai mempertanyakan apakah betul ini panggilan Tuhan. Tapi saya bersyukur terima kasih buat Kak Mona dan Miss Tami juga yang setia luar biasa. Kekuatan yang dari Tuhan membuat mereka bertahan, dan itu juga yang menguatkan saya untuk apapun yang terjadi, kita akan terus menjalankan visi ini. Jadi ketika kita mau menyerah, kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Disitulah ada kekuatan baru yang membuat kita bertahan sehingga sampai ada saat ini. Ya, dalam perjalanan ini tidak mungkin adalah semua lurus dan gampang, ya. Tetapi ada titik-titik terendah, ada titik-titik masalah, ada titik-titik yang sebenarnya seseorang berkata, aduh, ini saya mau give up aja atau menyerah. Dan mereka mengalami salah satunya pada waktu pandemik, ya. Mungkin juga pada waktu pandemik hampir nggak ada yang boleh anaknya balet, ya. Iya, kebanyakan, betul. Nggak boleh, ya. Terus itu waktu itu sempat tutup berapa lama tuh? Tuhan kasih creativity, karena kita nggak boleh keluar, lalu kami buka broadcast live balet di dalam studio sehingga kita tetap jalan dan anak-anak bisa online. Jadi kita literally tidak pernah tutup sampai saat ini. Luar biasa ya, luar Jadi biasa ya. online semuanya. Online, jadi buatnya di online, terus anak-anak bisa ngikutin di rumah Tapi masing-masing. daripada juga di rumah nggak ada aktivitas kan, orang tua juga sebenarnya seneng kalau masih bisa jalan ya. Ya, dan menyehatkan tentunya. Ya. Pada saat itu kan kita semuanya harus tetap olahraga ya. Iya, betul. Iya, benar-benar luar biasa. Tuhan selalu memberi hikmat, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Ingat, jangan menyerah, on point. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
Tapi sekali lagi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita tetap stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu. Akur dong. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya, selamanya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Oh, oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya, selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu. Akur dong. Kita masih dengan On Point Ballet School. Mereka adalah orang-orang yang merintis dari sekolah balet. Sudah 21 tahun tadi ya, sudah dari 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang benar-benar Tuhan membuktikan bahwa penyertaannya sempurna. Amin. Sempat melewati pandemi, tidak mudah, banyak tempat, banyak sekolah pun tutup. Tapi ternyata badai tidak pernah bisa menghentikan mereka. Amin. Sungguh keren banget ya. Tapi saya mau tanya nih, mungkin ya, seringkali dalam perjalanan gitu ya, mungkin kan tidak mudah, betul ya? Tadi kan sempat cerita ya, pandemi, terus mungkin banyak yang datang, banyak yang pergi, betul ya? Right. Nah, gimana caranya kalian ini waktu kehilangan sesuatu, loh, murid bisa pergi,
murid bisa datang. Kemarin yang tadi dibilang orang-orang yang paling dulu setia dan oke meninggalkan semuanya. Betul. Memang manusia bisa pergi. Tapi gimana caranya akhirnya tetap kokoh nih dengan mereka berdua ya kan? Mereka berdua kan tadi, wah ini mereka yang setia lah istilahnya, yang didapati setia sampai akhir istilahnya begitu ya. Gimana dari Kak Esthernya dulu, gimana rasanya mempertahankan itu? Nanti saya juga mau tanya kedua orang yang lain, kenapa memilih stay? Ya, mungkin mau tanya ya, kenapa? Dari semua, mungkin lihat kondisi, apakah cinta sekali sama Kak Esther ini gitu ya? Tapi apa alasannya? Mungkin dari Kak Esther, nanti yang dua juga menambahkan. Satu-satunya yang membuat saya bertahan sampai saat ini, saya tahu sekali karena Tuhan yang menaruhkan visi. Jadi saya sudah berulang-ulang kali menyatakan kepada banyak orang, I declare that On Point ini bukan milik saya, On Point ini milik Tuhan. Jadi dalam keseharian saya mengerti sekali atasan saya, majikan saya, bos saya, Tuhan Yesus. Keren. Jadi, saya sampai punya statement kalau saat ini pun detik ini Tuhan bilang, kamu nggak usah lagi di On Point, I'm so ready for it. Karena memang benar-benar Tuhan yang taruhkan, jadi tidak ada rasa sama sekali ini adalah milik saya, bukan, ini milik Tuhan. Maka ketika mungkin banyak sekolah balet menyatakan, dan itu tidak salah, misalnya nama saya Esther, mereka akan buat Esther Ballet School atau Mona Ballet School atau Tami Ballet School, tapi sepanjang saya masih ada dan hidup, saya akan mempertahankan bahwa On Point means on Jesus Christ sampai selama-lamanya. Amin. Nah, mungkin kakak-kakak yang lain bisa cerita, kenapa sih Ya, udah kenapa sih kok tetap di kenapa sini? stay? Loh, 20 tahun tuh nggak pendek. Nggak bosen tak? Dari sekolah Siapa? tadi Iya. SMP ya tadi ya, udah bareng, dan kenapa bisa stay? Why? Yang mana dulu? Ya. Kenapa bisa stay di On Point Ballet? Yang pertama sih, Nangis nggak apa-apa, nangis boleh, nangis boleh. iya, waktu pandemi ya benar seperti Miss Esther tadi bilang, pada saat teman-teman juga keluar gitu, bahkan itu banyak goyangan. iya, bahkan mereka adalah orang-orang yang terdahulu yang benar-benar merintis bersama Miss Esther gitu. Itu sempat goyang sebenarnya, tapi pada saat itu berpikirnya bukan untuk keluar dan mencari tempat balet yang lain, bukan, tapi keluar memang pergi ninggalin gitu. Jadi kayak kalau ini panggilan Tuhan, ya udah stay aja Tuhan dengan apapun caranya gitu. Cuman yang pada saat itu yang saya rasain adalah hatinya deket sama anak-anak. Jadi alasannya kenapa bertahan ya karena anak-anak yang Tuhan taruhkan di hati gitu. Jadi ini bukan cuma soal jadi guru ya, Iya, tapi betul. Murid ini sebagai titipan yang Tuhan berikan dalam hidupmu gitu ya. Jadi ini ada sesuatu yang bukan cuma soal uang dan ngajar, betul ya, bukan soal profesi ngajar dan dapat gaji tanda kutip ya, betul nggak sih? Tapi ini hidup manusia yang Tuhan titipkan, bukan cuma sekedar berkat secara finansial ya, tapi ini manusia yang Tuhan titipkan gitu ya. Betul. Kakaknya? Iya. Kalau untuk ditanya kenapa bertahan, sebenarnya kalau dibilang sempat nyerah. Benar, sempat nyerah. Waktu itu sempat 2 bulan saya milih keluar, dan nggak lama setelah itu emang aku mencari-cari di luar itu untuk apa, aku mau ngapain gitu. Tapi pas Miss Esther panggil lagi, kayak aku ngerasa kayak bener aku emang harus di sini bantu Miss Esther dan teman-teman di On Point, karena emang kondisinya aku juga pas tahu udah banyak yang ninggalin, jadi aku bilang kayaknya aku panggilan aku kesini lagi. Dan bener setelah aku balik lagi, aku jadi semangat gitu untuk kayak anak-anak ini juga punya semangat gitu. Kenapa aku nggak semangat juga untuk dukung On Point gitu. Di situ sebenarnya sempat nyerah. Luar biasa. Nah sekarang nih kalau boleh dilihat kira-kira total murid berapa? Jadi sejabodetabek 400 lebih kali ya Bu ya, 400. Dan we are one of the biggest in Bekasi. Jadi pasti. Tuhan percayakan perkara yang besar banget. Bahkan mungkin di Indonesia lumayan ya. Menuju Menuju terbaik di Indonesia. Amin.
Kalau sekarang itu Asia Tenggara menurut boleh? itu data atau apa yang terbesar dan apa itu terbesar mungkin terbaik dipegang siapa? Apa nih Bu? Sekolah balet. Ballet. Oh, saya tidak mau menyebutkan merek. Oh, oke, Tapi kok betul, sangat tidak boleh baik ya. karena memang Tuhan sendiri yang taruhkan visi. Saya dihubungi oleh banyak orang-orang hebat. Jadi entah dari mana, dari ujung dunia mana, co-artistic director kami, Miss Daria Oliverenko. If you watch this, thank you so much Miss Daria. Jadi Miss Daria adalah partner saya di titik terendah itu. Tuhan kirimkan seorang dari Jerman dan dia hubungi saya, apa yang bisa saya bantu out of nowhere. Itu kenal. Tidak dong. And she is a professional ballerina. Jadi setiap setahun sekali dia datang ke sini, kita doing workshop, masterclass, bagaimana membuat Indonesia dengan Eropa bisa setidaknya standarnya how we work, how we create something itu nggak malu-maluin. Tiba-tiba datang lagi di Amerika principal ballerina Miss Mary Richard, nanti bulan Juli dan Agustus dia juga akan bantu se-Jabodetabek. Dan yang paling luar biasa sekali Miss Simona Bonek-Sekni, dia adalah seorang master yang keliling dunia untuk mencari penari balet berbakat dan siap diaudisi ke ballet-ballet company yang ada di Amerika dan Eropa. Dan out of nowhere sama dia hubungi saya, what I can help you, dan dia akan datang tahun depan. Jadi kalau memang panggilan Tuhan, he is really provide everything, tapi memang berat dan tekanan susah, dan saya tahu kedua Miss dan Kakak ini sangat lelah mengikuti saya seperti galak, sangat maunya everything must be detailed and perfect, tapi kalau Tuhan yang kasih kekuatan mereka sampai saat ini, saya percaya itu benar-benar Tuhan. Jadi saya memang nggak worry day by day, hari ke hari saya nggak ada worry sama sekali Ibu On Point ini. Apapun yang terjadi, I'm not worry at all, karena benar-benar semakin hari semakin banyak tanda-tanda yang ajaib, yang dahsyat, yang gila, yang luar biasa, nggak bisa dipikirkan dengan pikiran. Banyak dari mana-mana hubungi saya, offer help, offer funds, offer anything to provide this ballet school. Wah, sekali lagi buat semua yang melihat, kalau saudara tangkap sebuah visi Tuhan, mungkin visi itu sangat aneh dan sangat ya dalam tanda kutip tidak sama dengan kebanyakan. Karena ada orang yang mungkin dapat visi untuk buat gereja itu masih biasa ya. Tapi kalau buat visi bikin balet, ya sekolah balet itu nggak biasa. Saudara, dan pada waktu saya dapat visi untuk memberi makan orang miskin, saudara, itu juga sama sekali berbeda. Nah, saya mau berkata, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Tadi dibilang saya nggak khawatir, ini urusan Tuhan ya, ini punya Tuhan ya, dan itu adalah kunci untuk kita bisa dengan tenang mengikuti apa yang Tuhan mau. Wow, sungguh-sungguh sebuah keajaiban. Sampai dari mana saja tadi ya? Dari Eropa, dari Amerika. Bahkan itu mungkin dari namanya yang rada aneh tadi, Eropa Timur itu ya. Dari Ukraine, Ukraine, ya kan, Eropa Timur, ya. dari Italia dan dari Italia. Amerika. Wow. Ya. Luar biasa, yang anehnya kan mereka tidak kenal ya. Dan saya tanyakan kenapa kamu hubungi saya? Nggak tahu, hati saya tergerak saja untuk hubungi kamu. Wow. Benar-benar Tuhan kirimkan bahkan dari luar pulau dan bangsa demi bangsa ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, karena saya ini kan awam dan bener-bener nggak tahu ya buat balet ya. Ini kan di rumah juga banyak mungkin ibu-ibu, anak-anak muda yang sangat suka balet, tapi nggak tahu nih. Orang bilang kan, balet kan cuma tarian. Apakah ada masa depan kalau orang mau benar-benar serius balet ya? balet. Even kalau ada anaknya yang mungkin tidak suka sekolah tapi sukanya balet. Right. Dan kemudian berani berkata bahwa saya mau nih jadi penari balet gitu ya. Itu kira-kira gimana? Ada nggak sih masa depannya? It's a perfect question. Jadi waktu saya di Amerika dan berpikir kalau di sana bisa maju, bagaimana di Indonesia? Dan beban itu, visi itu yang membuat saya akhirnya berpikir ini kita nggak bisa cara kerjanya konvensional. Makanya sekarang On Point Ballet go digital, di mana cara kerja dan sistem pembelajaran semua kami rubah seprofesional mungkin, sehingga akhirnya sekarang kepercayaan publik begitu besar dan begitu banyak orang tua pada sesungguhnya Ibu
mereka mengirimkan anaknya, I can tell itu sebetulnya bukan untuk belajar balet, tetapi bagaimana bisa mendisiplinkan anak, membuat anak fokus, bisa serius. Jadi mungkin anak-anak kebanyakan main gadget, Iya. orang tua bingung gimana caranya membuat disiplin. Tetapi ada platform yang luar biasa karena anak-anak suka menari, suka balet, dan we create something unique, programnya kreatif. Jadi mereka tertarik untuk bawa anaknya untuk kami educate. Tapi apakah ada penghidupan? Apakah ada masa depan? Nah, ketika kami menjalankan ini, bagaimana kami memanage semua dan program yang ada, akhirnya kesempatan demi kesempatan yang luar biasa membuat mata kian terang benderang. Bahkan beberapa anak kami mendapatkan beasiswa dari sekian banyak penari. Kami merepresentasikan Indonesia untuk berangkat final ke Jepang nanti Agustus. Di Jepang ada acara apa itu? Ada The World Ballet Trial, jadi kompetisi kemarin di Bali. Anak-anak ada 3 orang mendapatkan beasiswa langsung dari direkturnya ke Jepang. Sehingga orang tua akhirnya berpikir, ketika kita disiplin dan menjalankan ini day by day, akhirnya terbuka kesempatan dan membuat mereka berpikir, saya mau untuk menjadi profesional ballerina, and in the future mereka akan bekerja di ballet industry. Keren. Ya. Jadi ada masa depan, ya, Yes. dan ada janji dan ada prospek lah ya yang sangat Betul. bagus ya. Betul. Nah kalau di luar negeri kan sekali lagi saya awam nih ya. Kalau di luar negeri ada nggak sekolah balet profesional seperti yang tadi dibilang dari pagi sampai sore, itu dimulai dari umur berapa? Jadi kalau pre-professional atau professional program itu di usia 12 tahun. Memang kalau yang kids, children, toddler, mereka masih fun ballet school. Tetapi kami di On Point Ballet School sudah menyiapkan program dari usia 3 tahun yang memang mau arahnya ke profesional. Namanya intensive program. Jadi semakin cepat, semakin dini dimulai, itu semakin bagus untuk persiapannya. Ada nggak sekarang yang sudah berani memasukkan di Indonesia kelas 3, umur 3 tahun? Untuk intensive Intensive, program ya. sudah. Oh ya? Di On Point Ballet School Banyak. kami total intensive program ada 25 orang, tetapi yang kecil namanya kita buat level 1 ada 3-4 anak. Hebat ya. Wow. Hebat sekali. Boleh cerita sedikit nggak kan? Ini kan ballet school ya, berarti kan ini kayak ada jenjangnya. Betul. Apakah ini kayak SD, kayak SMP, SMA? Itu seperti apa sih kalau dari masuk terus sampai lulus tuh nanti kemana gitu? Mungkin, Betul. karena kan biasanya kalau kita kan course ya, kita ngeles gitu ya, cuma course atau monthly gitu. Ini kalau school nih bedanya apa sama yang biasanya yang course gitu? Ya, jadi kalau school kami mulai dari usia 2,5 tahun ada baby class. Memang kami menggunakan silabus atau kurikulum dari RAD London dan juga Vaganova Rusia. Jadi anak-anak yang mengikuti jenjang ini mulai dari baby class sampai tingkatnya grade, sampai higher graded, sampai ke major yaitu intermediate dan advanced, mereka akan menerima sertifikat dari RAD London, which is kalau mereka berangkat ke luar negeri dan mau melanjutkan sekolah balet, bahkan sampai ke ballet academy ataupun ballet company, Atau arts ya? ya mereka bisa menggunakan sertifikat itu. Oh keren, jadi kalau dia mau sukanya emang udah ini, dia universitasnya nyari yang arts dan nyari yang ballet Betul, bisa. dan bisa berkarir di sana. Kalau di Amerika atau di Eropa begitu ya, karir balet ini apakah punya prospek, punya masa depan dan cukup menjanjikan atau juga masih struggle kayak di Ya. Indonesia? Betul, kalau di Indonesia justru mengapa ini menjadi kiblat kami karena di sana industri terutama di New York, jadi industri ekonomi kreatif ataupun ballet company sendiri sangat maju sekali. Nah inilah yang terus kami usahakan, kami research apa yang harus kami lakukan sehingga kita sampai pada titik tersebut. Jadi kalau di Amerika, yes of course, di sana maju sekali. Oke. Ini buat pertanyaan buat Mona dan buat ini ya, Miss Tami. ya Miss Tami. Selama ini kan sudah lumayan lama nih ya, benar-benar di sini. Pernah gak ada perasaan gini, aduh ya kok segini-segini aja ya, sebenarnya lain kali saya ganti profesi deh gitu ya, maksudnya seandainya nih bisa mengulang. Kalau sekarang kan udah terlanjur gitu ya, pernah nggak kepikir demikian? Nah,
Atau bilang enggak, kalaupun nih saya dapat kesempatan umur kembali tiba-tiba jadi 15, saya kembali ke profesi balet. Nah, Tami dulu atau Mona dulu? Miss Tami dulu. Oke. Kalau saya sih belum pernah kepikiran ya. Berarti cukup bahagia ya. Belum pernah, karena yang saya pikirkan itu yang berkati saya sebenarnya Tuhan. Upah saya sebenarnya itu dari Tuhan. Jadi apa yang saya terima, saya harus bersyukur gitu. Cuman berpikir lagi, ya mungkin berdoa lagi, Tuhan apalagi ya? Tuhan harus kayak gimana lagi ya? Paling Luar gitu. biasa, luar biasa. Yang satu lagi? Ya kalau misalnya disuruh mengulang ya gitu. Saya rasa tetap di posisi yang sudah saya ada sekarang, karena Tetap saya on point ya. Karena saya rasa gini, di on point ini juga saya banyak belajar justru gitu, di tempat lain yang saya tidak tahu, di on point saya banyak belajar, dan di sini juga berproses gitu, dan itu saya rasa itu dari Tuhan, dan saya bersyukur untuk itu, Ibu. Luar biasa. Apa cita-cita ini? On point yang paling dekat. Satu jangka pendek, satu jangka panjang. Nah, mulai dari Bu Esther nih. Iya. Sama terus sudah itu juga. Siapa tahu jadi nyata lagi, jadi nyata lagi. Iya, kan nanti kan langsung jadi nyata lagi pasti. Jadi nyata Nanti mengucapkan. Iya, betul. Selain habis itu karena kita udah di ujung dari pembicaraan, boleh kasih satu kata, dua kata pesan buat semua yang Thank nonton. you atau apa? Mau siap thank you atau apa, boleh Ya, bebas. jadi cita-cita yang jangka panjang dulu, karena industri berarti menuntut penghidupan. Saya punya cita-cita punya ballet school yang juga menjadi ballet academy, di mana setiap mereka yang memang sudah setia, sudah memberikan dirinya untuk melayani sehingga bisa jadi sekolah balet yang profesional, mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Cita-cita saya kepingin bisa setiap staf karyawan itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa menunjang sampai ke masa tua mereka. Itu cita-cita saya. Semoga ada investor yang mau bantu. Kayaknya bakal kejadian lagi. Be ready, guys. Amin. Siap-siap. Iya, siap. Iya. Terus dari Tami dan Mona mungkin ngucapin sesuatu, misalnya orang tua boleh ya bawa anaknya dari sejak kecil, karena ini penting banget buat karakter, atau apa saja yang mau diucapkan. Ya, terima kasih untuk MMA juga untuk mengundang kami dari tim On Point. Untuk kami juga boleh men-share bagaimana On Point Ballet dan bagaimana ballet itu baik untuk anak-anak, bagus dari usia dini. Dan kami mengundang juga untuk orang tua juga yang mungkin belum bergabung dengan ballet, bisa masuk ke sekolah ballet, khususnya di On Point Ballet. Ada nggak kelas khusus buat usia lanjut 50 atas gitu? Ada kelas. Ada. Kalau untuk kelas lanjut sebenarnya terbuka juga di On Point Ballet School. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau momi-momi yang mau belajar basic ballet, boleh bergabung di On Point Ballet School. Aduh, luar biasa. Katanya, wah tuh ada yang mau tuh ya, katanya yang laki loh ya. Yang laki cari. Kameramennya kepingin ya. Iya, kameramen, iya. Nah, ini kita sudah masuk dalam ujung. Iya. Dari Kak Esther ada sedikit. Sekali lagi terima kasih Kata-kata ya untuk setiap MMA watcher, viewer. Hari ini saya terima kasih untuk Miss Tami. Anda lulus kesetiaan. Kerjanya saya pindahin ya. Terima kasih udah setia buat On Point. Kita berdiri nggak? Berdiri dong. Jadi ada foto-fotonya tuh. Toganya saya Luluskan. Lucu banget, ada tandanya. Karena kami akan ke Jepang, jadi Wih, wow. uang jajannya ke Jepang ada di sini, Miss Ami. Terima kasih ya, Miss, kamu udah setia ya. Tuhan kekuatan kamu. Soalnya saya galak sekali. Satu lagi. Aduh.
Oh yes, ini juga toganya saya pindahin ya, apa ini? Tanda kelulusan. Iya. Miss Mona ini luar biasa banget. Jadi PA juga, personal assistant. Terima kasih, Miss. Miss Mona terima kasih. Miss Mona juga akan berangkat ke Jepang dengan saya. Uang jajannya di sini. Oh, jadi di sini. Terima kasih. Ya, thank you. Kita ada di ujung dari semuanya. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu, keep on point. Yeay. Sekali lagi, jangan kemana-mana, hidup harus on point ya. Hidup harus on point. Point on vision on Jesus. Inilah MMA mertua menantu Aku dong. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tangan, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi ku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, tapi kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, ku kan temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.